before you go out on your... Kisah dimulai dengan pembunuh bayaran profesional bernama Joseph yang tengah menjalankan misinya dalam sebuah acara pesta yang dihadiri oleh banyak tamu penting. Salah satunya adalah Petrov, seorang tokoh berpengaruh yang datang bersama pasangannya. Meski tempat tersebut dijaga ketat oleh banyak pengawal, Joseph dengan tenang berhasil menyusup ke dalam dan mendekati targetnya. Keahliannya sebagai pembunuh bayaran kelas kakap terlihat jelas menghabisi Petrov dengan senyap tanpa menarik perhatian. Namun saat hendak meninggalkan lokasi, tak sengaja melihat seorang penari wanita. Sebelum para penjaga lain menyadari yang terjadi, Joseph segera pergi dari tempat kejadian. Namun sebelum keluar dari gedung, ia tiba-tiba merasa pusing, penglihatannya kabur dan tubuhnya melemah. Suasana pesta pun berubah menjadi kacau setelah seorang pengawal menemukan Petrov sudah almarhum. Di tengah kepanikan itu, sang penari wanita terjatuh dan terinjak-injak. Melihat hal itu, Joseph kembali untuk menolongnya dan tanpa sadar mengambil ponsel miliknya. Si gadis itu berterima kasih kepada Joseph dan mereka pun berkenalan. Namun tiba-tiba pusing yang dirasakannya kembali kambuh yang membuat dirinya harus segera pergi. Joseph baru menyadari tak sengaja membawa ponsel milik gadis penari itu dan karena kepalanya masih sakit, ia segera meminum obat oskadon. Keesokan harinya, Joseph memeriksakan kondisinya dan setelah menjalani serangkaian tes, dokter mengatakan bahwa hasilnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, Joseph menemui sahabat sekaligus atasannya, JP, dan menceritakan tentang penyakit yang dialaminya. JP lalu memberikan bayaran atas keberhasilan Joseph menghabisi si Petrov. Beberapa waktu kemudian, Joseph mengembalikan ponsel si gadis penari yang bernama Messi yang mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih. Messi juga menuliskan nomor telepon pada kertas. Awalnya Joseph membuang kertas tersebut, namun berubah pikiran dan mengambilnya kembali. Hingga akhirnya Joseph menghubungi Messi dan bahkan mereka bertemu kembali di mana mereka saling bertukar cerita dan sepertinya saling menyukai. Sejak makan malam romantis itu, kedekatan mereka mulai terjalin. Joseph sibuk sebagai pembunuh bayaran sedangkan Messi sibuk dengan dunia tarinya. Namun keduanya tetap menyempatkan waktu untuk bertemu, makan malam bersama dan bahkan bobo bersama. Singkat cerita, Joseph bertemu dengan JP dan menceritakan hubungannya dengan Messi. Joseph tak ingin Messi sampai tahu profesinya sebagai pembunuh bayaran, jadi Joseph berencana akan segera pensiun demi wanita yang ia cintai. Sebagai bentuk keseriusannya, Joseph mengundang JP dan istrinya, Sharon, untuk menghadiri acara pesta ulang tahunnya. Acara itu diadakan oleh Messi bersama teman-temannya sebagai kejutan untuk Joseph. Sebelum Joseph datang, Sharon menceritakan tentang Joseph pada Messi dan cerita itu membuat Messi semakin yakin benar-benar menyukai Joseph. Tak lama, Joseph datang dan kemudian berbicara empat mata dengan JP. Dalam percakapan itu, JP menyarankan agar Joseph jujur kepada Messi mengenai pekerjaannya. Jika Messi benar-benar mencintainya, ia pasti akan menerima kenyataan itu. Tak berselang lama, Messi dan teman-teman datang membawa kue ulang tahun untuk Joseph. Suasana pun menjadi hangat dan penuh kejutan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya dokter menyampaikan Joseph mengidap penyakit langka yang menyebabkan sakit kepala kronis, gangguan penglihatan, penurunan kemampuan mental dan juga belum ada obatnya. Bahkan umur Joseph diperkirakan 3 bulan lagi. Joseph yang sangat syok langsung menemui JP dan menceritakan semuanya. Joseph mengatakan bahwa dirinya tak ingin Messi menderita saat melihat kondisinya memburuk. Dengan berat hati, Joseph menyerahkan sebuah tas berisi $500.000, beberapa mata uang asing dan koin emas, semuanya untuk diberikan kepada Messi jika nanti dirinya sudah tiada.
Namun lebih mengejutkan lagi, Joseph meminta JP mencarikan seseorang untuk membunuh dirinya. Ia tak ingin mati perlahan karena penyakitnya dan merasa kematian instan lebih baik. Bahkan Joseph bersedia membayar JP untuk menjalankan permintaan itu. Namun JP menolak mentah-mentah. Meski dibayar berapapun juga, baginya Joseph bukan hanya sekedar rekan tetapi juga adalah sahabat. Joseph mengambil langkah ekstrim dengan menemui musuh bebuyutannya, Antoinette, putri dari pria yang pernah Joseph bunuh di masa lalu. Joseph akan membayar $2 juta dan sebagai gantinya Antoinette harus mengirim anak buahnya untuk membunuh Joseph. Bagi Joseph, ini bukan hanya cara untuk mati tetapi juga bentuk pengampunan bagi Antoinette atas masa lalu mereka. Antoinette pun menyetujui kontrak tersebut, namun Joseph meminta agar eksekusinya dilakukan tepat pukul 12 malam hari nanti. Setelah kepergian Joseph, Antoinette langsung menghubungi seorang pembunuh bayaran terkenal bernama Lovedal. Namun sayangnya Lovedal menolaknya. Walau begitu, Antoinette tidak menyerah dan segera menghubungi pembunuh bayaran asal Korea bernama Geng Goyang serta 2 saudara pembunuh asal Hungaria. Malam harinya, saat Joseph tengah menunggu Messi, penyakitnya kambuh lagi. Tak lama Messi datang menghampirinya. Mereka berencana pergi bersama, namun di saat yang sama anak buah Antoinette bernama Max diam-diam memata-matai dari kejauhan. Saat itu tiba-tiba Joseph ingin mengakhiri hubungan mereka. Messi sangat terkejut dan merasa ada yang tidak beres dan menuduh Joseph memiliki wanita lain. Joseph tak sanggup menceritakan tentang penyakitnya. Akhirnya Messi pergi meninggalkan Joseph dengan hati yang hancur. Sesampainya di rumah, Joseph baru menulis pesan terakhir untuk Messi tentang penyakit yang membuat hidupnya tak lama lagi dan keputusannya meninggalkan Messi semata-mata agar Messi tidak ikut menderita. Messi mulai memahami semuanya, namun lawaknya di sini dokter mengabarkan fakta mengejutkan. Hasil lab yang diterima sebelumnya ternyata bukan milik Joseph, melainkan milik orang lain yang tertukar. Dan Joseph hanya alami penyakit biasa saja. Joseph bahagia sekaligus juga terkejut. Kini tidak dihantui kematian dari penyakit, melainkan karena jam 12 malam yang artinya para pembunuh bayaran akan segera datang mengeksekusi dirinya. Joseph segera memasang perangkap di rumahnya dan benar saja Geng Goyang pun tiba. Saat itu Joseph bersembunyi di kamar mandi dan mencoba bernegosiasi di mana kontraknya dibatalkan karena terjadi kekeliruan besar. Namun Geng Goyang tak menghiraukannya. Joseph segera menghubungi Antoinette dan memohon agar kontraknya dibatalkan. Tapi Antoinette menolak. Baginya ini adalah momen balas dendam atas kematian ayahnya di masa lalu. Dengan penuh amarah, Antoinette memerintahkan serangan besar-besaran. Tak lama kemudian, 2 bersaudara Hungaria mengepung Joseph. Dalam situasi genting, Joseph mengirim voice note pada Messi agar segera melarikan diri menggunakan uang yang telah ia kirim sebelumnya karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Si kakak yang melihat hal itu langsung naik pitam dan si Joseph langsung mengeluarkan jurus Jackie Chan. Setelah berhasil mengirim 2 bersaudara itu pada kematian, Joseph segera pergi dari sana karena menyadari ancaman belum selesai. Di waktu yang sama, Antoinette memerintahkan Max untuk turun tangan menghabisi Joseph. Tak hanya itu, Antoinette juga menaikkan harga kepala Joseph dari 2 juta menjadi 4 juta dolar. Target bernilai tinggi, maka dimulailah perburuan. Dengan imbalan naik 2 kali lipat, Lovedal si Blackie pun berubah pikiran, disusul oleh Mackenzie bersaudara dari Skotlandia, Ginny dan Tonya dari Inggris, dan terakhir Botas sang algojo brutal dari Spanyol.
Di sisi lain, Joseph menemui Jeppy dan merencanakan selama Antoinette fokus mengirim serangan pembunuh bayaran pada Joseph yang akan bertahan di sebuah villa, Jeppy sendiri diam-diam akan mendatangi dan menghabisi Antoinette di tempatnya. Sementara itu, Lovedale akhirnya tiba di kota. Antoinette menghubunginya dan memberikan perintah tambahan, temukan pacar Joseph yaitu Messi dan akan dijadikan sandera. Lovedale pun dijemput oleh sepupu Antoinette bernama Desmani yang akan membantunya. Tak lama mereka berhasil mengetahui lokasi Messi yang masuk ke dalam sebuah apartemen. Di sana Messi sedang bersiap meninggalkan kota setelah menerima uang pemberian dari Joseph. Namun belum sempat ia pergi, apartemen itu sudah dikepung oleh Lovedale dan Desmani. Messi sempat melawan tapi akhirnya berhasil diringkus oleh Lovedale. Keesokan harinya Joseph tiba di villa dan mulai memasang satu persatu perangkap. Ternyata Mackenzie bersaudara datang lebih dulu dan langsung melancarkan aksinya. Sayangnya mereka berhasil menghindar dan pertarungan sengit pun terjadi. Belum juga sempat bernapas lega, datanglah Ginny dan Tonya. Saat Ginny mencoba mendekat, ia terpijak bom jebakan yang telah dipasang oleh Joseph. Dalam kondisi sekarat, Ginny ditarik oleh Joseph dan dilemparkan ke arah Tonya, menjatuhkan keduanya. Tiba-tiba sebuah ledakan menghantam Joseph membuat tubuhnya terpental tepat di depan Botas, sang pembunuh asal Spanyol. Kini giliran Joseph dan Botas saling adu pukul. Di waktu yang sama, Lovedale dan Desmani membawa Messi akhirnya tiba di sana. Lovedale mulai merancang strategi busuk dan menyuruh Desmani untuk tetap berada di dalam mobil guna menjaga Messi, sedangkan dirinya yang akan memancing Joseph. Di dalam villa, duel sengit antara Joseph dan Botas masih terjadi dan hingga inilah yang terjadi. Tak lama setelah itu, Joseph menerima panggilan dari HP Messi yang ternyata itu adalah Lovedale yang dengan liciknya menawarkan pertukaran nyawa Messi dengan Joseph. Belum sempat merespon, Max datang bersama pasukan bersenjatanya. Mereka mengepung villa dan mulai bergerak masuk. Go. Sementara itu, Messi mencari celah untuk melarikan diri, berpura-pura ingin buang air kecil. Desmani yang polos dan bodoh pun mengizinkannya. Messi yang melihat sebuah kayu besar lalu ngebabuk Desmani dengan keras. Kembali pada Joseph yang mendapat serangan dari pasukan Max, tapi persiapan Joseph sudah matang dan memicu jebakan bom, menghantam sebagian besar musuh. Saat asap mulai menipis, Joseph keluar dari villa dan di hadapannya berdiri Lovedale. Namun tanpa terduga, Messi menabrak Lovedale dengan mobil dan menyelamatkan Joseph pergi dari lokasi tersebut. Sementara itu, Lovedale hanya tak bisa memahami kelakuan bodoh si Desmani yang gagal menjaga si Messi. Di dalam mobil, Joseph akhirnya menceritakan semuanya bahwa dirinya merupakan pembunuh bayaran tapi ingin benar-benar pensiun setelah bertemu dengan Messi. Nasi sudah menjadi tai, yang artinya Messi menerima Joseph apa adanya dan Messi juga sedang mengandung benih dari si Joseph. Namun tak lama Messi pingsan dan Joseph segera memarkirkan mobilnya. Ternyata saat diperiksa, Messi terkena sebuah tembakan di bahunya saat akan melarikan diri tadi. Joseph segera membawa Messi ke gereja terdekat dan seorang pastor memberikan bantuan. Namun saat Messi mulai sadar, bukannya meminta pertolongan, mereka justru meminta untuk segera dikawinkan. Sialnya, Lovedale datang di waktu yang salah, langsung menembak si pastor.
Dengan cepat, Joseph dan Messi segera membawa si pastor ke tempat yang aman. Kemudian Max kembali datang dan inilah yang terjadi. Shit. Not personal. Strictly business. Pada akhirnya, Joseph dan Messi berhasil menghabisi semuanya. Di sisi lainnya, Antoinette tengah berkemas untuk melarikan diri, tapi tak sempat pergi jauh. JP dengan manjanya langsung menghabisi Antoinette. Don't hate the player. Di akhir film diperlihatkan pernikahan bahagia Joseph dan Messi, yang artinya film pun berakhir. Are you serious? Yes. Well, college isn't cheap.